Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reka Fadlan dari Teknik Komputer UI 2023 dengan NPM 306250573. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ESSEC Family. Jadi yang pertama itu jelaskan TP dan CS secara singkat untuk teori dan secara jelas untuk yang kode. Jadi fungsi ESSEC itu adalah sekumpulan fungsi dalam sistem operasi yang digunakan untuk menggantikan citra proses saat ini dengan proses yang baru. Jadi fungsi ESSEC itu menggantikan keseluruhan konten saat ini dengan program yang baru. Terus sistem operasi akan mencoba membuat berkas yang ditentukan dalam fungsi ESSEC. Terus setelah program baru dimuat, program tersebut akan dijalankan. Terus kedua itu ada jenis-jenis ESSEC. Jenis-jenis ESSEC itu ada 6, yaitu pertama ada ESSEC L, yaitu digunakan untuk menjalankan sebuah program baru secara simple, sederhana. Jadi sintaksnya ini. Terus ada ESSEC V, yaitu memiliki kemiripan dengan yang ESSEC L, tetapi berbeda dalam cara penyampaian argumennya. Terus ada ESSEC LE. Jadi fungsi ESSEC LE ini mirip dengan ESSEC L, cuma memiliki kelebihan tambahan, yaitu kemampuan meneruskan variabel environment variable ke program yang akan dijalankan. Terus ada ESSEC VI, yaitu merupakan fungsi yang paling umum digunakan dan paling fleksibel dalam ESSEC family. Terus ada ESSEC LP, yaitu bagian dari ESSEC family, fungsi ESSEC family yang digunakan untuk mengeksekusi program baru. Terus ada ESSEC CVP, itu sama kayak ESSEC LP dan ESSEC VP, merupakan bagian dari ESSEC family yang digunakan untuk mengeksekusi program baru, menggantikan proses yang sedang berjalan. Terus ada perbedaan ESSEC dan fork. Jadi ESSEC dan fork itu punya beberapa perbedaan, yaitu fork membuat proses baru yang merupakan duplikat dari proses induk, sedangkan ESSEC itu menggantikan citra proses saat ini dengan proses yang baru. Terus ada fork itu memulai proses baru, sedangkan ESSEC itu memanggil program. Terus ada jadi setelah fork itu dipanggil, akan berjalan secara paralel dengan childnya. Terus sistem panggilan ESSEC itu digunakan setelah sistem panggilan fork untuk mengganti alamat memori. Terus ada nomor 4, yaitu cara dalam konteks manajemen itu ESSEC adalah sebuah sistem call yang digunakan untuk mengganti proses yang sedang berjalan dengan program yang baru. Jadi cara ESSEC dapat digunakan dalam manajemen proses yang menggantikan proses yang sedang berjalan, memulai program baru dalam proses yang sama, terus kombinasi dengan fork. Terakhir itu ada program. Jadi ini programnya itu untuk ngeprint ulang dari program di atas ya. Terus kedua TP. Jadi untuk CS ini kita membuat dua program, yaitu caller.c dan receiver.c. Jadi pertama itu ada caller.c, yaitu
pertama itu di sini tuh ada library-nya, ada header file-nya, terus ke bawah itu ada fungsi write log. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk mencatat pesan ke dalam file log file. Terus file dibuka dalam mode append A sehingga setiap log baru ditambahkan tanpa menghapus yang lama. Terus jika file tidak bisa dibuka, program akan mencetak pesan errornya, yaitu gagal membuka dan keluar. Terus si time now itu mengonversi waktu saat ini menjadi format string yang bisa dibaca. Terus ada fungsi main. Jadi di dalam fungsi main itu ada in main, yaitu write log proses color dimulai. Jadi menulis log bahwa proses utama color proses telah dimulai. Terus ada ini, yaitu membuat proses baru yang merupakan salinan dari proses utama. Jadi jika fork berhasil, maka proses utama dan child proses akan berjalan secara terpisah. Terus ada penanganan forknya, yaitu jika fork ini mengembalikan nilai negatif, berarti ada error saat membuat child proses. Maka program akan mencatat log dan keluar. Terus ada eksekusi dalam child. Jadi ini tuh jika bit sama dengan 0, ini berarti kita berada dalam child proses. Terus child proses akan mencatat log bahwa ia telah dibuat. Terus ada ini. Jadi ini tuh child proses akan menjalankan program receiver menggunakan exec1. Terus receiver itu nama program yang kedua. Terus 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 itu adalah argumen yang dikirim ke program receiver. Jadi jika exec1 gagal, maka log error akan dicatat dan child proses keluar dengan exit failure. Terus ada penanganan dalam induk prosesnya. Jadi akan menunggu proses child proses selesai dengan wait null. Terus setelah child proses selesai, log akan dicatat bahwa eksekusi child proses selesai. Terus kedua itu ada receiver.c. Jadi receiver.c ini merupakan kode yang akan menjumlahkan angka-angka tersebut, terus mencetak aktivitas ke dalam log file.txt. Terus pertama itu ada headernya. Terus setelah itu ada void write log, fungsi write log. Jadi fungsi ini mencatat pesan ke dalam file log file.txt. Terus akan file dibuka dalam mode append A agar setiap log baru ditambahkan tanpa menghapus log sebelumnya. Terus si time now ini mengonversi waktu saat ini menjadi format string yang dapat dibaca. Terus ada in main ini. Jadi ini tuh program receiver dimulai dan log dicatat. Terus ada ininya, yaitu program memeriksa apakah jumlah argumen yang diberikan saat eksekusi tepat 3. Terus jika tidak, log dicatat dan program keluar dengan kode kesalahan, yaitu 1. Terus ada konversi argumen ke integer. Ini jadi ntar argv1 dan argv2
string angka yang dikirim oleh proses caller, yaitu titik garis miring receiver 123456. Terus atoy digunakan untuk mengonversikan string menjadi integer. Terus yang ini itu program mencatat log bahwa 2 angka telah diterima. Terus ada operasi penjumlahan dan output ke terminal, yaitu ini. Jadi program itu menjumlahkan angka 1 dan angka 2 dan hasilnya ditampilkan di dalam terminal menggunakan printf. Terus ada write log ini. Jadi menjalankan perintah ls list dari direktorinya. Jadi program ini mencatat log sebelum menjalankan perintah. Terus itu ada ini, yaitu exec1 itu menggantikan proses saat ini dengan eksekusi ls list itu. Terus ls itu adalah perintah untuk menampilkan daftar file dalam direktori. Terus strip L itu digunakan untuk menampilkan detail file dalam format long listing. Terus jika exec1 gagal, maka program mencatat error di log dan keluar. Jadi ntar hasilnya itu seperti ini, contohnya outputnya. Untuk yang caller dan receiver, dan untuk melihat log file .txt-nya itu ntar seperti ini dengan cat log file .txt. Jadi segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.